Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pitra, salam kenal nih sebelumnya. Saya termasuk followernya Pak Pitra nih di Instagram juga sama-sama Interisti lah. Nama saya Widi Muhammad Sugri, saya kerja sebagai care worker Pak di Jepang saat ini. Jadi mungkin tadi agak beberapa ada yang nggak connect lah dengan bahasan makro dan mikroekonomi gitu ya. Cuman mungkin yang ingin saya tanyakan, saya ini kan termasuk orang yang rutin mengirim bulanan lah, tiap bulan mengirim ke Indonesia gitu. Dulu pernah siklus yen itu sampai mengalami 1 yen itu 97 atau 95 rupiah gitu. Nah untuk yang sekarang ini kalau menurut Pak Pitra sendiri, kira-kira tadi kan di ujung disebutin kalau misalnya ini adalah momentum untuk kebangkitan industri Jepang atau misalnya industri ekspor di Jepang gitu. Nah, kira-kira misalnya sampai industri itu bisa bangkit lagi atau ekspornya bisa bangkit lagi dan yen bisa menguat lagi kalau misalnya dari jarak waktu gitu dalam waktu 1 atau 2 tahun, kira-kira bisa nggak Pak diprediksikan gitu? Itu kan bisa kalau misalnya masih 1 tahun mungkin untuk orang-orang pekerja kayak kita, oh kita tahan dulu deh yennya 1 tahun misalnya di Jepang, ketika misalnya yen udah agak naik dikit baru kita kirim gitu kan. Mungkin itu aja Pak pertanyaannya. Terus yang kedua, karena saya orang awam nih Pak, kan suka ngelihat nih berapa kali The Fed naikin suku bunganya gitu ya. Apakah itu juga sebenarnya berpengaruh gitu ke melemahnya yen gitu kan? Terus kalau memang apa namanya misalnya berpengaruh atau misalnya saat ini tuh yen terhadap kan itu yen terhadap dolar, kalau yen terhadap rupiah atau karena memang rupiahnya yang menguat sehingga yennya yang melemah gitu? Atau memang karena memang ada tekanan dari dolar sehingga yen itu mohon penjelasannya Pak mungkin, 2 itulah dari saya. Terima kasih Mas untuk ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widi. Aduh, ini saat Ya, kelam untuk Interisti ya. Saya nggak berani ngomongin Inter sekarang. Soalnya kalah terus. Udah siap dipecat ya, Inzaghi. Iya, ini jadi pertama soal strategi bagaimana. Ini disclaimer ya. Jadi ekonomi itu sering ditanya. Sama kayak dukun juga sering ditanya. Nah, kalau jadi profesi ekonom sama dukun itu sama. Tinggal ada pesulap merah aja nih bisa membuktikan debunking economic projection. Kalau dukun itu kan biasanya tanya, Mbah, tahun depan ekonomi gimana? Gitu kan, saya bisa kaya apa enggak? Terus gimana kira-kira ramalannya? Nah, ekonomi juga sama, ditanya. Menurut Anda pertumbuhan ekonomi tahun depan bagaimana? Prospek rupiah dan seterusnya bagaimana? Gitu ya. Nah, kita sama-sama menjawab. Dan sama-sama sering salahnya. Kalau dukun bilang tahun depan si kliennya itu datang lagi ke dukun. Bah, kok saya nggak kaya-kaya? Wah, karena ini kan udah kasih syarat. Setiap hari Rabu nggak boleh main di kolam, nggak boleh main air. Coba kemarin kamu Rabu berenang kan? Nah itu jadinya nggak kaya-kaya karena syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu. Itu kalau dukun. Kalau ekonom sama. Wah, kenapa nih kok meleset nih pertumbuhan ekonominya? Itu kan modelnya ada asumsi-asumsinya. Asumsi ini gitu kan. Kalau satu nggak terpenuhi ya udah. Ya memang meleset gitu. Nah, kalau bedanya kalau dukun pakai kepenyan, ekonom pakai data. Cuma dua-duanya sama-sama mistis. Jadi ya sama aja gitu kan. Jadi ketika Mas Vidi bertanya ke ekonom ya jangan terlalu harap banyak juga ya. Jadi, tapi saya bisa kasih beberapa panduan ya sedikit. Setidak-tidaknya kalau ekonom ngomong itu bisa kasih semacam arah ke depannya bagaimana. Meskipun besarannya mungkin nggak pas. Gini, jadi ini kan sebenarnya kompleks ya. Kompleks sistem. Jadi kalau dilakukan analisa dimensional ini lebih dari dua dimensi. Nah, ini adalah 3 atau 4 dimensi. Nah, yen gimana nanti?
bisa menguat atau enggak? Seharusnya menguat. Kenapa? Karena nanti ibarat J-curve tadi ya. Ketika misalnya ekspornya menguat, seharusnya itu juga mampu menopang yen. Gitu. Nilainya berapa? Kira-kira equilibriumnya 110 kalau rupiah. Gitu kan. Terus apa namanya? Kan sekarang udah jatuh terus. Nah, jadi ke depan gimana? Ada kemungkinan dia akan berada lagi di wilayah 110 sampai 120. Ada kemungkinan. Kalau misalnya memang apa namanya? Ekspornya tadi menguat. Tapi ya tidak ada yang bisa dipastikan juga karena memforecast exchange rate jauh lebih susah daripada memforecast apa pertumbuhan ekonomi. Gitu. Apalagi sekarang sifatnya harian kalau exchange rate. Nah, tapi kalau saya lihat dari sisi arahnya, saya rasa sih dia punya potensi lagi untuk menguat. Ini adalah efek sesaat aja. Kenapa punya potensi untuk menguat? Begini, tahun 2023 itu ada kemungkinan dunia itu resesi. Ya, kalau sudah resesi, artinya apa? Artinya the Fed juga sudah mulai mengurangi lagi suku bunganya. Kalau suku bunganya dikurangi, maka tekanan terhadap nilai tukar negara lain, rupiah dan juga kemudian yen, itu akan kemudian berkurang. Sehingga punya kemampuan untuk naik lagi. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank of Japan dalam hal ini adalah ahead the curve. Jadi duluan. Gitu. Jadi kalau tahun depan itu nanti bakalan ada resesi, buat naikin sekarang suku bunganya. Gitu mungkin mikirin cara pikirnya. Kalau the Fed ini kenapa dia naikin terus? Salah satunya adalah gini, kalau di Amerika sekarang lagi unik ya. Yang terjadi adalah angka pengangguran itu 3,5 sampai 4%. Itu kecil banget. Itu adalah tingkat pengangguran normal. Kalau di ekonomi disebut sebagai non-accelerated inflation, non-inflationary apa namanya unemployment rate. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini adalah ini dalam konteks yang sangat normal, sangat natural. Ya, biasanya kan yang jadi ditakutkan kalau pengangguran besar. Ini enggak. Kenapa? Karena di Amerika Serikat yang terjadi adalah ya ini si orang-orang yang terdisplace pada saat pandemi dikasih subsidi gitu ya. Terus pindah sektor, main kripto, main saham segala macam yang dulunya jadi penjaga restoran, sekarang jadi main saham. Nah, terus pas dibutuhkan restoran, ini kerja lagi nih, lagi buka lagi. Susah gitu kan belum. Gak ada nih yang mau kerja. Sehingga apa? Penganggurannya itu di level natural, di level normal ya. Ini yang juga kemudian meningkatkan apa? Meningkatkan apa namanya upah. Jadi upahnya di Amerika Serikat tuh lagi naik nih sekarang across states. Terus kemudian belum lagi ditambah dengan ongkos produksi yang atau supply yang lambat gitu ya. Jadi pabrik-pabrik ini kan lambat nih menyesuaikan. Karena selama pandemi dia ada yang selain ada yang di PHK tadi, terus kemudian mesin-mesinnya harus kembali lagi di running segala macam, sehingga supply-nya ini, produksinya ini tidak mampu mengejar demand. Demand-nya ini overshoot, udah kelebihan. Kenapa? Karena dikasih stimulus yang besar-besaran. Nah, akhirnya apa? Yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat ya dan bank sentralnya adalah mengurangi jarak antara demand dan supply atau yang disebut sebagai demand destruction. Jadi dengan menaikkan suku bunga secara agresif gitu ya, 75 basis point, dinaikin lagi 75 basis point, dinaikkan lagi 75 basis point adalah cara untuk mendekatkan demand ke supply supaya inflasi tidak terlalu tinggi. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mata uang negara-negara lain itu melemah. Gitu kan? Termasuk Jepang, apalagi Jepang itu tidak menaikkan suku bunganya. Yang dilakukan Jepang adalah untuk melakukan intervensi apa sekarang. Nah, ini kan Jepang, Bank of Japan juga tidak ini ya, tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan intervensi. Intervensinya lewat jalan apa? Mereka beli dolar. Kok beli dolar? Jual dolar, gitu ya, membanjiri pasar dengan dolar. Dia punya reserve nih, dan reserve-nya luar biasa besar pemerintah Jepang, gitu kan. Ini kalau cara menaikkan suku bunga itu tidak dilakukan, maka cara lain. Cara lain adalah ini punya cadangan dolar banyak, ya kan, reserve, cadangan devisa. Terus apa namanya, yen lagi tertekan, yang dilakukan adalah mengeluarkan cadangan US dollar sehingga pasar banjir US dollar. Kalau pasar sudah banjir US dollar, seharusnya tekanan terhadap yen itu mulai melemah. Gitu, itu yang terjadi.
Nah, itu yang terjadi di jangka pendek. Ini jangka panjangnya gimana? Perlu nggak kita untuk kalau menurut saya sih sekarang mendingan save dulu, gitu. Karena ada kemungkinan nanti menguat. Ya, kalau menguat ya nanti kan kita ada return-nya dari situ kan, ya bisa ngirim lebih banyak uang gitu kan. Kalau ini kan innamal a'malu binniyat gitu. Ada yang meniatkan untuk spekulasi, nah itu kalau menurut Ustadz kan haram ya. Tapi kalau misalnya meniatkan untuk nanti kalau misalnya bisa kirim lebih banyak uang buat supaya berkah dan seterusnya, ya mungkin bisa gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya menahan sekarang tapi nanti mudah-mudahan nanti yen-nya menguat ya supaya dan kita sekarang bisa beli yen yang banyak gitu. Karena prospek kedepannya itu sebenarnya lebih bagus buat yen terutama di tahun 2023 gitu sih. Oke, I see. Mas Widi gimana? Ada tanggapan? Oh iya Pak, terima kasih. Berarti ini saving dulu lah ya. Ya, sama-sama. Siap. Oke, terima kasih Mas Widi atas pertanyaannya. Ini sebenarnya menjawab juga pertanyaan yang ada di kolom chat ya dari Mas Ganjar tentang strategi finansial. Jadi kesimpulannya kalau misalnya emang punya banyak yen untuk saat ini di keep dulu atau mungkin malah sebenarnya lebih banyak beli yen lagi ya Mas Fitra. Kalau misalnya udah punya banyak rupiah. Iya, Terus, kalau saya punya duit saya akan beli yen. nah, Banyak sekali. Karena nanti gini, ketika masa memasuki resesi, US dollar dan Japanese yen itu adalah tergolong safe haven, tergolong yang paling dicari. Sekarang ini kenapa yen melemah ya salah satunya karena disparitas saja dengan the Fed. Tapi nanti ketika masa benar-benar resesi, ya orang tuh pegang aset yang kalau nggak US dollar, pegangnya Japanese yen. Dan kalau sudah permintaan naik, maka ya nilainya bakal naik juga gitu tahun 2023. right. Oke, understood. Oke, kita beralih ke penanya selanjutnya dari Okayama ya. Mbak Marosya, mungkin bisa nyalain kameranya. Oh, Mas Marosya, sorry. Maupun Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Faisal, Mas Syafiq juga, dan teman-teman semua. Saya mau izin bertanya Pak. Ini kan yen kan terus melemah nih. Indonesia juga semakin menguat. Terus yang saya tanyakan itu, apakah terus-menerus akan melemah terhadap rupiah karena rupiah juga kan Indonesia juga kan perekonomiannya kan semakin baik dari komoditas, dari pariwisata, terus ya banyak lah pokoknya. Nah, apakah rupiah Indonesia ini akan terus meningkat gitu? Sama satu lagi pertanyaan, bagaimana kalau Satoshi Nakamoto itu ternyata orang Jepang? Apa dampak perekonomian untuk Jepang? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Mas Marosya. Ya, jadi bagaimana dengan rupiah? Nah, rupiah ini lebih unpredictable ya. Jadi kalau mau anchornya adalah US dollar ya. Sekarang yen itu melemah terhadap US dollar, kebetulan juga melemah terhadap rupiah juga. Biasanya ada beberapa kali di mana Japanese yen melemah terhadap US dollar tapi terhadap rupiah malah menguat dan sebaliknya. Tapi sekarang karena yang terjadi adalah begini. Kalau kita bicara mengenai portfolio flows, sekarang negara-negara tadi betul Mas Marus ya, lebih cari ke negara-negara yang komoditinya oversupply. Nah sekarang kita oversupply nih, besi baja, terus produk-produk pertanian, pertambangan, ya ini kita oversupply semua, kecuali mungkin minyak bumi. Nah makanya flowing dari capital cenderung ke negara-negara yang tipikalnya seperti itu. Nah itu yang mampu untuk menopang rupiah, meskipun rupiah sekarang udah tembus 15.000 kalau terhadap US dollar ya, karena ya tadi ada disparitas juga dengan the Fed, tapi tadi Bank Indonesia juga barusan menaikkan 50 basis point sebagai respon dari kenaikan the Fed. Di sisi yang lain terhadap Jepang seperti apa? Nah, untuk saat ini ya Jepang karena tetap mempertahankan nilai rate-nya ya itu 0%, makanya
ya dia juga secara relatif melemah terhadap negara-negara lain nilai tukarnya, gitu. Termasuk dalam hal ini Indonesia. Sampai kapannya? Nah, ini kita melihat tadi meskipun mungkin akan ada prospek perekonomian Indonesia ke depan masih relatif stabil, ditopang juga oleh komoditas, tetapi yang juga perlu mendapat perhatian adalah di tahun depan meskipun kita oke ya Indonesia, tetapi dunia sedang tidak oke. Ya, ada potensi resesi. Ini saya baru baca bahwa UK sudah mengumumkan potensi resesi. Dan itu juga disampaikan oleh Bank Dunia beberapa waktu yang lalu, bahwa potensi atau resiko global di tahun 2023 ini juga cukup tinggi. Nah, biasanya kalau potensi resesi itu yang dipegang adalah safe haven, aset-aset atau instrumen-instrumen yang safe haven, yang aman, gitu. Yang aman US dollar, yang aman lagi yang lain Japanese yen, yang aman lagi emas. Nah, dan seterusnya, gitu. Nah, jadi saya masih melihat bahwa prospek Japanese yen masih lumayan oke ke depannya. Jadi bisa menguat lagi. Satoshi Nakamoto, sampai sekarang kita belum tahu siapa nih orangnya. Dia bisa sekumpulan orang, dia bisa satu orang, ya. Ada yang waktu itu sampai ngejar ke Amerika, nemuin namanya Nakamoto, tapi dia bukan Satoshi Nakamoto. Tapi ternyata dia bukan Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin. Tapi sampai sekarang juga kita masih belum tahu. Dampaknya terhadap perekonomian Jepang, ya kripto itu kan salah satu idenya adalah melakukan ini pemberontakan terhadap sistem finansial yang sudah established gitu kan. Nah, kalau kita lihat awalnya kan Satoshi Nakamoto ini Bitcoin dan segala macam mulai muncul di tahun 2008. Nah, 2008 ini karena dia sudah melihat bahwa ternyata sektor keuangan atau sistem keuangan global ini tidak bisa untuk dipegang gitu, sehingga harus ada pemberontakan. Kita membuatnya sendiri, independen, gitu kan? Nggak ada bank sentral yang memimpinnya gitu. Jadi terdistribusi ke tempat lain gitu kan. Ada peer to peer, terdistribusi di luar sistem keuangan yang established. Nah, ini kalau misalnya mau pakai paradigmanya, ini paradigma Austrian view. Von Hayek gitu, Austrian view. Bener-bener kalau von Hayek juga bilang nggak perlu ada bank sentral, bank-bank aja yang waktu itu di zaman itu pandangannya adalah ya bank-bank aja yang menciptakan uang gitu kan, nggak perlu ada bank sentral, itu terlalu dimonopoli. Nah, tapi sekarang kita melihat juga kripto seperti memakai pandangan von Hayek tersebut, jadi terdesentralisasi. Nggak ada bank sentral sekarang. Kita justru kemudian menolak gitu ya establishment dari sistem keuangan global. Dia menciptakan ini sendiri yang pada akhirnya itu kemudian diminati. Bagaimana kaitannya dengan perekonomian Jepang? Saya rasa relatively independent gitu ya. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali menurut saya. Dan kita juga belum tahu apakah Satoshi Nakamoto itu orang Jepang, jangan-jangan bukan. Dan itu kita juga lihat ini kan kecenderungannya pseudonym, nama samaran kayak Bjorka. Itu dari saya, Mas Marsha. Boleh satu lagi, Pak? Boleh. Monggo, Mas. Nah, Jepang kan perekonomiannya kan paling besar ditopang dari otomotif dan elektronik. Sedangkan elektronik sendiri, contohnya satu smartphone Sony ya. Sony aja kalah sama Samsung. Terus otomotif beberapa tahun belakangan ini seperti Nissan, Mitsubishi, Toyota, sahamnya terus menurun ini. Terus dampaknya kan semakin menurun kan terhadap yen. Nah, sektor apa lagi yang mungkin mampu terhadap itu peningkatan ke yen lebih naik lagi gitu? Mungkin itu saja, Pak. Secara umum yang masih menopang perekonomian Jepang masih sektor tradisional itu ya, otomotif terutama. Kalau elektronik sudah mulai tersaingi. Dan itu yang kemudian prospek ekspornya lebih ke sana. Karena agak sulit untuk merubah sektor tradisional ke tempat-tempat yang lebih baru gitu ya, atau industri-industri baru di saat yang singkat gitu ya. Karena kalau di jangka pendek ya mungkin yang masih bisa difokuskan adalah sektor-sektor tradisional itu. Gitu. Jadi sektor otomotif, kemudian elektronik mungkin sebagian, nggak semuanya sudah mulai berkompetisi dengan Korea, China dan seterusnya.
Tapi yang sebenarnya yang lebih relevan sekarang adalah bukan lagi ke kompetisi antar negara, tapi lebih ke kolaborasi. Makanya kita kan juga punya ada Regional Comprehensive Economic Partnership. Karena sekarang ini semua itu berada pada jaringan rantai produksi, network, Global Production Network. Dan ini kalau Jepang bisa memanfaatkan itu, berkolaborasi juga dengan China, jangan dijauhin. Masalahnya Jepang ini punya, kalau saya lihat ikatan ekonominya kuat, tetapi ya tidak sekuat itu gitu ya. Karena apa ya masalah sejarah dan seterusnya. Padahal kalau misalnya bisa lebih kolaboratif, ini bisa lebih signifikan lagi perkembangan ekonominya. Karena ini iklimnya sudah kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Ya, jadi kalau berdasarkan itu, maka prinsip-prinsip keunggulan komparatif itu menjadi lebih cair. Misalnya, memang Jepang memang unggul di sektor otomotif, tapi dia bisa nggak masuk ke sektor lain? Bisa. Kalau kolaborasi dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan di situ, saling mengisi. Gitu. Oke. Itu Mas Marus. Gimana Mas Marusya? Ya, cukup menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Marusya. Ini aku kalau boleh nambahin sedikit pertanyaan dari Mas Marusya. Apa namanya tadi Mas Wita bilang juga bagaimana akhirnya memang ujung-ujungnya industri tradisional juga akan mendorong perekonomian Jepang kayak gitu. Tapi apakah dengan sistem birokrasi yang masih rigid tadi seperti yang disampaikan juga dan juga lambat inovasi begitu, itu apakah akan menghambat yang seharusnya bisa naik tapi justru nggak senaik itu karena ada kendala di sisi apa ya, mungkin bisa dibilang personalianya kali ya jatuhnya karena inovasi dan juga birokrasi itu. Ya, betul. Nah, makanya si AB itu keluar dengan 3 R's. Selain expansionary fiscal policy, monetary expansionary monetary policy, dan yang ketiga adalah structural reformation. Ya, jadi memang harus direformasi secara institusinya, gitu ya. Minimal dari pemerintah Jepang sekarang mereka udah tahu ini adalah jadi masalah. Birokrasinya itu kita nggak bagus, gitu kan, terlalu kaku. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi buat private sectors ya. Ya jadi Abenomics, AB ini makanya kenapa dia lama sekali jadi perdana menteri, karena ya memang ide-ide novel, ya baru, sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi dia kemudian menempatkannya secara relevan dan kontekstual untuk kasus Jepang, ya. Dan kita lihat meskipun dia orang yang ultra nasionalis, sayap kanan, berasal dari partai yang sayap kanan, tetapi dia juga inklusif, gitu kan, nggak anti asing, nggak kayak Donald Trump loh. Meskipun orang-orang Barat melihat, jadi banyak pengamat Barat yang bilang bahwa AB adalah mini Trump. Oh, saya nggak sepakat. AB itu berbeda. Makanya waktu itu saya tulis ketika AB almarhum, saya tulis di satu kolom pakar di media Indonesia, Abenomics, warisan Abenomics. Nah, ini agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Trump. Dia memang ultranasionalis, tapi dia inklusif, gitu. Itu kan suatu pendekatan yang berbeda. What's in it for our country? Kalau misalnya orang asing bisa berkontribusi, ya silakan. Tapi ini ya kepentingan Jepang di atas yang lain, gitu. Jadi makanya kita di zaman AB justru saya melihat banyak sekali halal food sampai berkembang di mana-mana. Kenapa? Karena dia ingin ya tadi membangkitkan. Salah satu yang bisa menopang perekonomian Jepang pariwisatanya. Ya dia bisa mengundang pariwisata dari ASEAN misalnya, yang mana banyak muslimnya. Ya udah, gitu, pragmatis aja. Gitu. Oke, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan juga dari Tokyo dari Mas Arif. Mungkin Mas Arif mau menanyakan langsung atau mau dibacakan aja? Oke, kayaknya dibacain aja dulu ya. Ini pertanyaan yang pertama tentang kondisi industri Jepang karena ekonomi saat ini. Tadi sebenarnya udah cukup kita bahas juga ya. Tapi yang kedua adalah terkait dengan rekrutmen gitu ya. Dari sisi tenaga kerja, apakah kondisi saat ini tuh membuat industri masih tetap akan merekrut pegawai baru atau enggak gitu? Dan dengan kondisi seperti itu, apakah mendingan kita stay atau pindah kerja pasca resesi atau cari kerjanya nanti aja tahun 2024 gitu. Ini terkait dengan job hunting ya. Gimana? Mungkin ada tanggapan? Ya, ini pendapat saya aja ya, bisa jadi salah. Jadi kalau lihat dari Purchasing Manager Index in Manufacturing, ya, itu masih cukup kuat. Jadi industri Jepang meskipun sekarang lagi turun karena memang ada tekanan, tapi masih masuk fase ekspansi. Dan kalau kita bicara fase ekspansi, artinya ya seharusnya rekrutmen itu juga lumayan positif. Mungkin sekarang ada penyesuaian ya. Zaman-zaman tahun 2022, 2023 ini
ya ada penyesuaian-penyesuaian. Meskipun saya merasa di tahun 2023 situasinya lebih baik untuk Jepang dibandingkan dengan negara-negara lain karena mereka sudah heads up, atau bahkan sudah ahead the curve gitu ya. Jadi pada saat resesi kan kecenderungan nurunin suku bunga gitu ya. Ya Jepang udah suku bunga udah rendah gitu kan. Jadi ya memang udah mereka sudah memberikan stimulus mulai dari sekarang. Nah, terus kemudian terus bagaimana nanti rekrutmen ke depan orang-orang Jepang gimana? Nah, gini, Jepang itu kan mengalami aging society. Ya. Dalam prospek jangka menengah panjangnya, saya merasa justru mereka makin membutuhkan orang-orang asing. Ya. Jadi Jepang itu sekarang menjadi lebih inklusif dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Membutuhkan turis asing, membutuhkan tenaga kerja asing. Kenapa? Karena mereka aja nggak bisa sendirian. Gitu. Kalau nggak salah dulu ada laporan dari imigrasi Jepang, mereka butuh sekitar 20 juta tenaga kerja asing ya, untuk menopang perekonomian Jepang supaya bisa setidaknya tetap nggak turun gitu kan. Nah ya itu sebenarnya saya melihat bahwa prospeknya lebih ke sana sih, mereka justru membutuhkan orang-orang asing untuk ke depannya. Kalau Jerman, nah Jerman itu unik kemarin nih. Jadi ingat nggak waktu Jerman itu juga mirip sama Jepang ya, mereka juga mengalami aging society. Tapi mereka terbuka untuk orang asing. Nah, Jepang sudah lama nggak terbuka, tapi sekarang mulai terbuka. Nah, Jerman, populasi pribuminya, quote unquote, itu mengalami penurunan atau depopulasi, gitu kan. Kecenderungannya bahkan ada satu daerah di Jerman yang minus 50% populasinya di tahun 2050. Nah, makanya strategi mereka juga lebih inklusif. Ya, kalau kita lihat bagaimana timnas Jerman itu ada pemain keturunan Turki, Polandia gitu, banyak banget yang dari luar gitu kan, dan yang dari timnas Jermannya ya masih lumayan, tetapi lebih banyak juga dari keturunan lain gitu kan. Terus kita juga melihat betapa Angela Merkel juga terbuka kepada pengungsi Suriah. Itu memang di satu sisi adalah bentuk kemanusiaan Jerman yang kita patut acungi jempol. Di sisi yang lain itu sebenarnya juga bentuk kebutuhan Jerman atas tenaga kerja yang berkualitas. Yang datang ke Jerman itu banyak kan yang pengungsi Syria, ada dokter, engineer segala macam. Coba lihat sekarang liputan-liputan tentang pengungsi Syria itu sekarang 2 tahun 3 tahun tinggal di Jerman. Ada yang jadi dokter melanjutkan prakteknya, engineer-nya jadi kerja di perusahaan-perusahaan industri Jermannya untung gitu. Nah, ini Jepang juga sebenarnya juga sekarang lebih ingin membuka diri. Ya, supaya apa? Supaya ini tetap menjaga perekonomiannya tetap di atas. Oke, menarik. Oke, dari Mas siapa tadi? Mas Arief mungkin apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, tampaknya sudah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Arief, Darmawan Arief ya. Ini terkait dengan perang Rusia dan juga Ukraina sebagai salah satu event yang mungkin masih membuat disrupsi ya di ekonomi seluruh dunia juga gitu. Kalau misalnya ini masih terus berlanjut, yang mana tampaknya masih akan berlanjut seenggaknya sampai setahun ke depan ya. Bagaimana dampaknya untuk ekonomi di Jepang begitu? Apakah saat ini udah kayak puncak dari, kalau bagi saya apa ini udah puncak dari kondisi disrupsinya, atau bisa jadi lebih terdepresiasi lagi gitu dengan kondisi yang ada saat ini? Oke, masih akan ada tekanan pastinya ya. Yen juga bisa jadi akan punya potensi terdepresiasi meskipun Bank of Japan, Bank Sentral Jepang itu melakukan intervensi. Ketika ini ya terhadap US dollar itu udah 145 itu langsung diintervensi, terus makanya turun nih, ya kan, coba lihat deh. Ini sekarang 142 atau 141 kalau terhadap US dollar. Nah, tapi tekanan itu masih akan ada karena ya kita tidak bisa mengontrol ya apa yang terjadi dengan Rusia dan juga Ukraina, dan oleh karenanya kalau kita lihat tekanan dari sisi terutama ongkos produksi itu masih akan cukup signifikan. Karena apa? Karena Rusia dan Ukraina ini pada akhirnya akan meningkatkan harga komoditas lagi. Meskipun ada beberapa harga komoditas yang sekarang sudah turun, termasuk minyak bumi. Salah satunya karena memang ternyata upaya demand destruction dari US dan juga kawan-kawan ini kan sekarang US juga naikin lagi nih. Kalau yang saya catat nih dalam waktu 4 jam atau
setidak-tidaknya dalam 24 jam terakhir itu ada 4 bank sentral, ada US, UK, RI, Indonesia, dan Swiss. Itu udah naikin. Nah, itu akan diikuti oleh yang lain-lain lagi. Itu akan memicu efek domino. Nah, ini adalah usaha juga untuk kemudian tadi demand destruction. Dan secara global, demand global jadi agak turun. Akibatnya apa? Harga komoditas juga turun. Gitu. Cuma masalahnya ada heads up juga. Nanti fast forward heads up-nya adalah di akhir tahun ini, biasanya konsumsi energi, terutama yang berasal dari negara-negara barat, itu akan meningkat. Ya, Jepang juga gitu, konsumsi energi juga akan meningkat karena memasuki musim dingin. Nah, kalau sudah begitu, maka ya itu akan sedikit menaikkan harga komoditas lagi. Nah, ini heads up-nya sampai akhir tahun. Tapi tahun depan saya masih melihat bahwa yen itu menjadi safe haven, itu masih cukup terbuka. Sehingga jadi gini, US dollar sama Japanese yen, terutama US dollar ya, itu pada saat ekonomi bagus, US dollar menguat gitu kan kalau terhadap rupiah, ekonomi buruk, US dollar juga menguat gitu. Jadi apa yang membuat US dollar melemah? Ya random aja. Jadi ya memang karena memang direkayasa untuk melemah dan seterusnya. Karena memang sekarang sudah ada dollarization di mana-mana. Nah, hal yang serupa juga terjadi dengan Japanese yen. Japanese yen ini juga kan buah dari ekspansi Jepang selama puluhan tahun ini kan sudah membuat yen Jepang ini juga digunakan di mana-mana ya, meskipun tidak sebesar Amerika Serikat, tapi itu juga menjadi semacam safe haven juga buat negara-negara lain. Sehingga ketika ada potensi resesi atau potensi krisis, biasanya orang demand more of US dollar, demand for Japanese yen, demand more of the commodity gitu ya. Nanti komoditas naik lagi. Jadi ketika resesi itu bakal naik lagi karena apa? Karena ya instrumen-instrumen ini yang kalau kita bicara instrumen finansial yang jatuh, maka instrumen real yang naik harganya gitu. Jadi ini aja sih semacam equilibrium dan bandul, naik turun. Untuk yen saya rasa prospeknya masih kalau untuk rupiah ya itu 110 120. Oke, gimana Mas Arief? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jadi seenggaknya untuk sampai sampai Desember inilah ya, masih akan terus mendapat tekanan kayak gitu. Tapi di 2023 akan menjadi salah satu safe haven juga. Ini ada tanggapan juga dari Pak Hendri nih di Kanagawa ya. Sekarang populasi Jepang 128 diperkirakan di 2065 itu berkurang menjadi 88 juta dan pastinya bakal perlu tenaga asing gitu ya. Ini tanggapan untuk tadi terkait dengan job hunting juga begitu. Ya, Pak Hendri butuh teman ya. Jadi supaya kerja di Jepang. Butuh teman untuk permanent residence juga ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi tadi sempat kelewat dari Mas Koko. Ini mungkin sebenarnya lebih cocok ditanyakan ke financial planner ya, tapi nggak apa, kita coba aja ya. Pertanyaannya terkait dengan investasi nih. Jadi apakah kalau untuk sekarang apakah lebih cocok, lebih enak kalau misalnya kita kirim yen ke rupiah, terus langsung kita taruh ke emas, obligasi dan lain-lain, atau mending kita taruh aja tetap di yen dan ditukarkannya nanti waktu yennya udah naik di 2023 begitu. Kira-kira gimana Mas Fitra? Ya, yen itu sendiri kan juga udah dalam bentuk aset yang punya prospek naik juga nanti ya. Jadi pegang yen aja juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau mau pegang yang lebih stabil ya reksadana gitu kan. Karena reksadana ya relatif profitnya stabil tapi tidak setinggi dengan aset-aset lain. Tapi relatif tidak beresiko. Itu aja pilihannya. Jadi mau yang lebih beresiko atau enggak. Yen jelas mungkin dibanding reksadana ya pasti relatif lebih beresiko ya. Meskipun kalau dibandingkan dengan aset-aset lain sebenarnya tergolong safe haven juga ya, dan tidak lebih volatile dibandingkan dengan aset-aset yang lain. Jadi saya rasa sih masih on par semuanya. Oke Mas, kalau misalnya atau selain yen gitu, kira-kira menuju ke 2023 yang bisa jadi safe haven juga itu currency apa lagi ya? Untuk sebagai gambaran buat teman-teman kalau misalnya mungkin mau diversify gitu kali ya portofolionya gitu. Ya sampai sejauh ini yang masih kategori safe haven adalah US dollar, yen, dan euro. Itu 3 besar itu aja. Yang lain-lain relatif lebih volatile. Kenapa? Karena volatilitas itu kan juga dipicu oleh kelangkaan, gitu ya. Tapi kalau yang 3 ini kan relatif paling dominan ya dalam arus transaksi di dunia. Jadi kalau mau
yang berdominasi mata uang asing, ya pegangnya yang 3 ini. Kalau Oke. mau diversifikasi lagi ke pilihan aset yang non nilai non exchange rate, ya bisa ke saham, ya saham-saham apa sekarang yang prospektif, saham-saham komoditas lah. Oke, nah itu semoga bisa menjadi gambaran juga buat rekan-rekan yang hadir hari ini ya, kalau misalnya mau investasi gitu ya, dan emang investasinya di forex gitu, bisa ke yen atau ke euro atau dolar. Tapi kalau misalnya ke saham gitu ya, bisa ke saham-saham yang komoditas. Dan harapannya diskusi kita juga selama kurang lebih setengah jam terakhir ini bisa memberi gambaran terkait dengan kondisi yen saat ini, ke depannya seperti apa, dan juga apa yang bisa kita lakukan di saat ini, seperti itu. Baik, ini Mas Fitra kebetulan waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi gitu ya. Mungkin ada closing statement gitu ya dari Mas Fitra untuk diskusi kita di malam hari ini. Apa ya? Kayaknya udah cukup ya. Tapi intinya adalah ini adalah pilihan-pilihan ya. Yang pilihan yang kita buat, tentunya kan kalau misalnya kita punya uang, ya ada trade off. Mau dikirimkah atau mau dipegang buat nanti investasi dan seterusnya. Yang tahu pilihan-pilihan itu adalah kita sendiri. Yang ketika kita pegang bisa jadi ada opportunity cost tempat lain, itu yang segera harus kita lakukan. Kalau misalnya kita melakukan ini, maka kita tidak bisa melakukan yang lain. Dan itu yang paling tahu adalah teman-teman sendiri. Itu yang saya kasih saya jelaskan di sini sekarang dalam konteks magnitude-nya, dalam konteks arahnya seperti apa ke depan, dan itu nanti pilihan-pilihannya adalah teman-teman sendiri yang seharusnya bisa melakukan pilihan itu. Gitu Mas Safik. Oke, terima kasih Mas Fitra. Mungkin teman-teman bisa beri tepuk tangan secara virtual dulu. Terima kasih sekali lagi Mas Fitra sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di malam hari ini di tengah-tengah kita. Dan tentunya kita doakan semoga segala urusannya dilancarkan juga, dan juga kepada teman-teman semuanya, meskipun mungkin nilai tukarnya saat ini ke rupiah cukup rendah ya kayak gitu, tapi harapannya nanti bisa bisa diatur portofolio investasinya ataupun juga strategi penukarannya supaya nanti kita tetap bisa bisa stabil lah kondisi finansialnya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu dari saya selaku moderator. Terima kasih sekali lagi Mas Fitra, dan juga terima kasih dari rekan-rekan Momiji. Saya kembalikan ke MC dan juga rekan-rekan panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.